Jika ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Selasa ini di hari apa ini? Hari Kamis ya. Di hari Kamis ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kultum yang diadakan pihak sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi untuk kelas 9. Dan yang akan menyampaikan materi hari ini adalah dua orang. Yang pertama Muhammad Raufib tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian Muhammad Raihan, kalau tidak salah tadi tentang Ikhlas atau apa nih ya Rehan ya? Ya, marilah kita berikan kesempatan kepada saudara Muhammad Raufib dari kelas 9A ya. Kepada saudara Muhammad Raufib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kameranya dikebawahkan sedikit, Rafiq. Ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di Mid Barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang minal zulmati ilan nur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum kepada hadirin semua dengan tema keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat banyak diriwayatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut tentunya bersumber langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat bagi umat Islam merupakan hari paling istimewa dan banyak keberkahan di dalamnya. Karena itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi bisa dilakukan pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan sejumlah sahabatnya menyebutkan sejumlah keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di tiap hari Jumat. Di antaranya, diampuni semua dosa di antara 2 Jumat. Telapak kaki akan muncul cahaya hingga ke langit dan menyinarinya kelak di hari kiamat. Selain itu akan diberi ketenangan baginya hati selama sepekan hingga Jumat berikutnya. Dari Abu Hashim dengan sanad yang sama melalui hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ang Abi Sa'idi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man qara'ahu suratan Kahfi fi yaumil jumu'ati ado'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat,
memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Surat Al-Kahfi juga berisi tentang keutamaan Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya yang mulia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi, karena berkat Al-Quran mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Kitab Al-Quran adalah kitab yang lurus, tiada penyimpangan di dalamnya. Bahkan Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Kitab Al-Quran adalah kitab yang jelas dan terang, memberikan peringatan terhadap orang-orang kafir dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Mungkin itu yang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12.16, berarti sekitar 5 menit atau 6 menit Muhammad Rafi menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya sedikit materinya, agak santai ya, jangan terlalu terburu-buru. Terima kasih kepada Muhammad Rafi, ya, nanti saya sampaikan koreksi di akhir. Ya. Kemudian ada yang kedua kepada Muhammad Raihan. Ya Ustaz. Ya, temanya judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kami semua dari kegelapan ke alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas dan cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dinamika kehidupan kadang kala menempatkan seorang muslim dalam kondisi pelik, karena itu ia dituntut untuk ikhlas dan tabah dalam keadaan sulit. Jika berhubungan dengan kesalahan orang lain, ia dianjurkan untuk memaafkan serta tidak memendam dendam dalam lubuk hatinya. Bagaimanapun juga, seorang muslim tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain. Namun harapan tertingginya adalah ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Berikut penjelasan mengenai ikhlas, sabar, dan memaafkan, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikutip dan diuraikan Inspirasi Al-Quran untuk Kebaikan Hidup yang diterbitkan. Ikhlas dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas diartikan sebagai hati yang jujur dan tulus. Secara istilah, ikhlas berarti kejujuran hamba dalam keyakinan dan perbuatan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ikhlas ini dirujuk dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 146 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat, terdapat beberapa contoh perilaku ikhlas yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu seorang muslim mesti berhati-hati dalam berbuat atau berperilaku. Dalam beribadah,
niat hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, ria atau mencari pengakuan orang lain. Hendaknya mendahulukan sikap saling tolong menolong sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim juga dianjurkan untuk gemar melakukan perbuatan terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Maha Besar, dan yang salah hilap mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muhammad Raufif dan Muhammad Raihan atas kultum dan pidato yang telah disampaikan. Kita masukan tentang Muhammad Raufif tadi tentang masalah keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya karena malam Jumat dan hari Jumat adalah malam dan hari yang paling mulia dalam seminggu yang penuh dengan barokah dan juga berjanji doa-doa akan dikabulkan pada hari Jumat. Maka disemayamkan Al-Kahfi. Jadi ketika kita membaca surah Al-Kahfi, kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tadi alhamdulillah disebutkan beberapa keutamaan, diantaranya dosanya akan diampuni, kemudian malah mendapat cahaya ya sampai ke langit ya, dari tempat dia membaca sampai ke langit ya, mendapat cahaya dari Allah, dan juga mendapatkan ketenangan selama 1 minggu itu. Bahkan ada juga kita disuruh untuk membaca dan menghafal ya surah Al-Kahfi seluruhnya minimal 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir. Insya Allah itu adalah menjadi pengaman daripada Dajjal ya. Nanti jika anak cucu kita bertemu dengan Dajjal, maka kita sudah terbiasa membaca dan menghafal 10 ayat awal dan akhir, tapi kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita. Alhamdulillah tadi sudah lumayan bagus yang disampaikan oleh Muhammad Rafiq ya. Kemudian Muhammad Raihan menyampaikan tentang masalah ikhlas dan cara penerapannya. Tadi ada menyebutkan diantaranya dalilnya ya, cuma tidak dibacakan ya ayat dan hadisnya tadi ya. Kalau bisa dibacakan ya. Di antaranya tadi ayatnya surah An-Nisa 146. Memang di situ ada kata-kata ikhlas ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa akhlasu wa aqtasamu, illal ladzina tabu wa aslahu wa aqtasamu. Nah, ini bisa kelupaan ya. Ada kata-kata wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agamanya karena Allah. Di situ ada kata ikhlas yang diartikan tadi kejujuran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis Rasulullah yang dikutip, innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wala ilakum wala ila. Ini tidak dibacakan juga hadisnya, cuma artinya saja, padahal ada hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila apalagi itu, kemudian wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat kepada hati dan amal kalian. Mungkin ada juga sebenarnya ada hadis lain ya yang terkenal, amal a'malu binniyat ya. Kemudian al-bayyinah wa ma'um ladhi Allah mu'minina lahu. Ya, secara keseluruhan alhamdulillah materi yang disampaikan sudah bagus. Hanya Ustaz selalu mengingatkan ya, mulai dari kemarin sampai ke depannya ya,
untuk mempersiapkan teksnya jauh hari ya. Ya, sehingga ketika sampai tampil itu sudah siap betul-betul. Kemudian juga bisa dihafalkan ya. Jadi tidak terlihat seperti kita membaca ya. Ya, inti untuk kedepannya mudah-mudahan nanti banyak tampaknya ya. Ya, jadi melihat teks itu sesekali ya. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus dan sudah menunaikan kewajibannya menyampaikan kultum ya. Setiap hari wajib 2 orang. Kemudian penggantinya juga harus siap-siap ya. Khawatir ada temannya yang sakit atau sedang ada apa ya, maka penggantinya harus siap-siap. Nah, Ustadz ingatkan lagi kepada pengisi materi kultum minggu depan ya, untuk segera mengirimkan teksnya dan juga rekaman audionya kepada Ustadz bisa ada waktu untuk mengoreksinya ya. Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan dengan bagus dan lancar. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafiq dan Muhammad Raihan yang telah menunaikan kewajibannya menyampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi kultum yang disampaikan oleh teman-teman kalian semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah menjelang waktu zuhur, sudah jam 12:26. Ya. Bentar lagi masuk azan zuhur ya, siap-siap untuk salat zuhur ya. Sudah bisa berjamaah ya. Dan jangan sampai keluar dari waktu zuhur. Alhamdulillah kita tutup secara kultum hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.